Welcome to Karava Gajah and let's talk about cars. Sekarang saya sedang ada di Jakarta Auto Week 2022 dan sedang berada di booth-nya Kia, dan kita akan lihat mobil terbaru dari Kia untuk pasar Indonesia, yaitu all new Kia Carens. Mobil ini diperkenalkan secara resmi untuk pertama kalinya untuk pasar Indonesia di ajang ini, dan mobil ini juga sejak awal tahun lalu udah beredar spy shot-nya, teaser-teasernya, dan sekarang untuk secara resmi pertama kali muncul di Indonesia untuk Jakarta Auto Week 2022. Nah, kebetulan di Jakarta Auto Week ini Kia memamerkan dua unit sekaligus Kia Carens untuk mewakili masing-masing dua varian mesinnya. Pertama yang merah ini adalah Kia Carens CR-Di yang merupakan versi mesin diesel, sementara yang sebelah sana adalah versi mesin bensin dengan mesin Smartstream TGDI. Nah, all new Carens ini sebenarnya ada generasi keempat dari model Kia Carens yang merupakan sebuah MPV 7-seater yang dulu juga waktu awal berkembangnya merek Kia di Indonesia sempat hadir bersamaan Kia Carnival. Waktu itu beredar di Indonesia itu generasi pertama dan ketiga, namun setelah sekian lama sempat absen, Kia memasarkan kembali Carens untuk generasi keempatnya. Dan di generasi keempat ini, Kia membuat gaya desain all new Carens ini menjadi lebih tangguh, lebih tegas, dengan karakter ala-ala SUV. Nah, all new Kia Carens ini sebenarnya adalah sebuah MPV yang dibangun dengan berbagai platform dengan Kia Seltos yang udah meluncur di Indonesia sejak tahun 2020. Untuk varian mesinnya juga sama. Untuk varian CR-Di alias diesel menggunakan mesin 1500 cc turbo diesel atau CR-Di VGT dengan tenaga 113 horsepower, sementara torsinya 250 Nm, roda depan dengan transmisi otomatis konvensional 6 percepatan. Nah, sedangkan untuk varian bensin, mesinnya itu 1400 cc, sama seperti Kia Seltos, dengan teknologi Smartstream TGDI dengan tenaga 138 horsepower, sementara torsinya 242 Nm. Tapi untuk varian mesin bensin ini, transmisinya juga beda, yaitu dual clutch transmission dengan 8 percepatan. Nah, seperti saya bilang tadi, walaupun ini adalah sebuah MPV 7-seater, tapi Kia Carens terbaru punya platform yang diambil dari Kia Seltos yang adalah sebuah SUV. Jadi nggak heran kalau desain eksterior dari all new Kia Carens ini punya kemiripan gaya desain seperti SUV Kia Seltos, mulai dari lampu depannya yang bertumpuk dan punya garis-garis desain yang berani dan tajam. Begitu juga dengan apron alias fascia depannya yang dipadukan dengan unsur-unsur chrome, begitu juga dengan adanya elemen seperti skid plate. Dan kalau kita lihat di fender rodanya itu juga ada over fender warna hitam yang lebih umum ditemui di model-model SUV. Nah, kalau kita lihat desain bagian sampingnya ini juga mirip banget seperti Kia Seltos, apalagi kalau kita lihat garis atapnya yang udah dilengkapi dengan roof rail. Kemudian, karena ini berbasis SUV, jadi ground clearance dari all new Kia Carens ini juga tinggi sampai 190 mm. Nah, kalau kita bicara soal desain bagian belakangnya, Kia Carens ini seragam seperti di fascia depannya. Desain lampunya ini punya garis-garis yang tajam, terus di sini ada mika lampu yang memanjang terhubung ke kanan kirinya. Ini juga logo baru dari Kia yang sudah debut di akhir 2021 lalu. Terus kalau kita buka bagasinya, kita bisa buktikan kalau ini adalah memang benar-benar sebuah 7-seater. Bisa kita konfigurasiin atau kita lipat porsi paling belakangnya untuk dapat ruang bagasi yang lebih luas lagi. Dan untuk bawa barang lebih banyak, penumpang lebih banyak. Jadi ini adalah pilihan lebih praktikal, lebih lega kabinnya dibandingkan Kia Seltos atau model MPV lain sekelasnya. Nah, sekarang kita lihat langsung ke bagian dalamnya. Kalau kita lihat bagian luar dari all new Kia Carens ini benar-benar atau sangat mirip dengan Kia Seltos yang juga berbagai platform, tapi kalau begitu kita masuk ke bagian dalamnya, ini adalah suasana yang sangat berbeda dibandingkan Kia Seltos. Karena untuk dashboardnya sendiri ini desainnya benar-benar berbeda. Nggak lagi ada satu frame antara sistem infotainment dengan indikatornya seperti di Kia Seltos. Di sini Kia membuat tampilannya lebih berkesan lega, lebih berkesan elegan, terutama melalui warna gloss black di dashboardnya yang ada aksen tekstur di bagian sisi penumpangnya. Nggak cuma desain yang lebih berbeda, Kia juga membuat interior dari all new Carens ini lebih praktikal atau lebih praktis dibandingkan Kia Seltos. Mulai dari ada cup holder di bagian sisi penumpang yang langsung kena AC, jadi kalau misalnya dalam perjalanan kita bisa membuat minuman kita tetap dingin tanpa harus nambah es batu atau segala macam.
Sistem infotainmentnya kurang lebih sama seperti di Kia Seltos. Kemudian panel instrumennya juga full digital, sama seperti di Kia Seltos. Pengaturan AC-nya langsung dari tuas di sebelah kiri, sementara di sebelah kanannya untuk pengaturan temperatur ada display digital. Dan kalau kita lihat ke bawah lagi, di sini ada fitur ventilated seat untuk masing-masing penumpang di depan dan kursi pengemudi. Selain itu, di sini ada tombol untuk sensor parkir, hill descent control, ada tombol untuk drive mode, tapi nggak sebanyak opsinya seperti di Kia Seltos. Di sini ada slot USB untuk charging, ada power outlet 12 volt di tengahnya, dan ada USB Type-C slot untuk charging smartphone juga. Tapi di bagian tengahnya, sama seperti di Kia Seltos, ada tempat untuk wireless charger kita naruh smartphone sama perjalanan. Bicara soal desain, setirnya juga sama seperti di Kia Seltos, flat bottom, tapi sayangnya di sini nggak ada pedal shift. Kemudian untuk konfigurasi tombol-tombolnya sama juga seperti di Kia Seltos. Untuk sebelah kiri ini untuk sistem infotainment, sementara di sebelah kanannya itu untuk pengaturan MID dan fitur cruise control. Nah, untuk tampilan interior ya, Kia membuat all new Carens ini tampil dengan nuansa two-tone. Untuk dashboardnya di atasnya warna hitam, sementara di bawahnya warna putih. Untuk joknya punya lapisan kulit sintetis dengan warna hitam dan ada aksen warna putih atau abu-abu di bagian pipingnya. Kemudian bicara soal fitur, sistem infotainmentnya udah support Apple CarPlay dan Android Auto. Kemudian selain tadi ada wireless charger, di cup holder bagian konsol tengah ini juga udah terhubung dengan AC untuk jadi chiller. Kalau misalnya kita bawa minuman, jadi nggak cuma ada di cup holder dekat pilar A yang udah bisa langsung kena AC, tapi di cup holder di konsol tengahnya ini juga udah bisa kita pakai untuk mempertahankan minuman kita tetap dingin selama perjalanan. Armrestnya bisa dibuka dan sini ada kompartemen yang bisa dibuka tutup atau dilepas. Jadi kalau misalnya kita mau bawa barang yang lebih gede, bisa diselipin di sini, ininya dilepas dan taruh di laci. Kemudian masih soal fitur, all new Kia Carens udah dilengkapi dengan electric sunroof. Jadi buat yang kecewa dengan all new Toyota Foxy karena nggak ada sunroofnya, mungkin all new Kia Carens ini bisa jadi pilihannya. Desain two-tone nggak cuma hanya di dashboard, tapi juga trim pintu dari all new Kia Carens ini diberikan nuansa yang sama. Di sini ada nuansa gloss black seperti di bagian atas dashboard di si penumpang. Kemudian ada lapisan warna putih yang ini punya material soft touch panel dengan lapisan kulit. Menariknya di bagian handle pintunya ini seperti kebuka yang bisa kita manfaatin. Kalau biasanya kita nggak ada tempat di konsol tengah untuk naruh smartphone, kita taruh di handle pintu. Sekarang nggak harus nongol seperti ini, bisa kita selipin di bagian bawahnya, jadi nggak kelihatan dari luar sisi penumpang. Kemudian all new Kia Carens ini juga dilengkapi dengan sistem audio dari Bose dengan 8 unit speaker, dan ada fitur ambient light yang bisa kita pilih sampai 64 pilihan warna. Nah, sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Duduk di kursi baris kedua all new Kia Carens ini, karena mobil ini berbasis sebuah SUV, jadi kita langsung berasa kalau ruang atapnya itu lega banget untuk saya yang tinggi badannya 170 cm. Kemudian legroomnya dengan posisi kursi pengemudi tadi sesuai dengan posisi pengemudi saya yang nyaman, juga legroomnya masih lega banget untuk saya. Kemudian suasana yang sama seperti di bagian depan, ada warna two-tone untuk trim pintunya. Di sini juga ada logo Bose yang ngingetin penumpang kalau Kia ini udah nyematin sistem audio dari Bose untuk all new Kia Carens. Nah, bicara soal fasilitas atau fitur, di sini kita bisa nikmatin AC double blower yang bisa kita atur langsung kecepatannya dari sini. Temperaturnya tetap dari depan, tapi penempatan controller AC ini cukup unik karena biasanya itu ada di bagian plafon atau atap. Ini ventilasi AC-nya ada dua, sebelah kanan dan kiri. Dan kalau kita di sini agak nyembul ya plafon di bagian tengahnya karena ada mekanisme buka tutup sunroof di depannya. Kemudian fasilitas lain di sini ada slot, ada dua USB Type-C untuk charging smartphone selama perjalanan, dan di kompartemen bawahnya ini juga ada slot yang bisa kita buka untuk jadi chiller. Jadi kalau misalnya kita nyimpan minuman yang botol atau kalengnya bisa masuk, kita bisa dinginin di balik konsol tengahnya. Kemudian fitur lain juga
Untuk MPV sekelas Kia Carens ada sunblind di jendela kursi baris kedua. Jadi ini lebih mewah dibandingkan MPV sekelas Kia Carens yang ada di Indonesia. Soal kelegaan, kita bisa maju mundurin jok baris keduanya sampai segini. Ini paling mundur. Kemudian kita bisa reclining juga. Paling mentok sampai segini posisinya. Ini rebah banget sih, tapi tentunya akan jadi kompromi untuk penumpang di kursi baris ketiga. Nah, gimana kondisinya untuk duduk di kursi baris ketiga? Untuk aksesnya gampang dan praktis karena Kia menerapkan sistem one touch tumble. Tinggal pencet tombol yang ada di bagian sini. Dia akan keangkat sendiri tanpa kita harus kerakin tenaga banyak untuk akses masuk ke kursi baris ketiganya. Nah, di sini untuk dengan kondisi kursi baris keduanya dilipat ke depan. Ini gambaran kira-kiranya, dan ini kursi baris kedua dengan posisi paling mundur seperti kita peragain tadi. Kondisinya segini. Ya, tentunya dengan kondisi lutut mentok. Terus ya, tapi masih dapat headroom yang lega. Atau ini bisa reclining nggak? Ini kayaknya udah mentok untuk recliningnya. Tapi seenggaknya ini adalah 7-seater yang proper untuk penumpang dewasa, nggak seperti di Kia Sonet 7-seater yang mungkin agak dipaksain ya untuk jadi 7-seater. Nah, seperti di kursi baris kedua, untuk penumpang kursi baris ketiga juga dapat fasilitas masing-masing. Di sebelah kanan kiri ada Type-C USB port untuk charging smartphone, dan ada cup holder di masing-masing sisi kanan dan kiri. Untuk sementara, Kia Carens terbaru ini baru diperkenalkan untuk pasar Indonesia di Jakarta Auto Week 2022 atau belum diluncurkan untuk pasar Indonesia. Jadi mobil ini belum ada harganya, baik untuk versi mesin diesel maupun mesin bensin. Kalau soal harga, kalau tebak-tebakan, yang pasti mobil ini akan ada di atas Kia Seltos harganya. Kalau kita tahu Kia Seltos GT Line yang varian tertinggi itu udah di atas 400 juta, jadi mungkin harga dari all new Kia Carens untuk pasar Indonesia ini akan di rentang tengah-tengah 400 jutaan sampai mungkin 500 juta paling mahalnya. Tapi ya kita tunggu aja nanti waktu peluncurannya. Dan itu dia first impression kami untuk all new Kia Carens di Jakarta Auto Week 2022 yang udah diperkenalkan tapi belum diluncurkan untuk pasar Indonesia. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau Anda suka video ini silahkan klik like and share. Kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, langsung tulis di kolom komen. Dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe ke channel Carvaganza. Main-main juga ke channel di Official Auto, website carvaganza.com, auto.com, dan zigwheels.co.id. Sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.